Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Marisha Putriana SEMSI AK. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis horizontal dan vertikal laporan keuangan perusahaan industri pada tahun 2023 dan 2024 yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Mesya Helia, Sabrina Nurul Aisyah, Reisha, dan Wulandari. Kepada Mesya kami persilakan. Laporan keuangan penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, mencerminkan pengelolaan sumber daya perusahaan, analisis laporan keuangan, seperti analisis horizontal dan vertikal. Membantu memahami kondisi keuangan dan potensi pertumbuhan. PT SKO dan PT Unit Traktor dipilih karena memiliki pertumbuhan signifikan dan berperan penting di sektor industrinya. Tantangan global 2023-2024 juga mempengaruhi kinerja keuangan sehingga perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami adaptasi perusahaan dan dampaknya. PT Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk atau Sucaco adalah perusahaan manufaktur kabel listrik mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972 dengan bantuan teknis dari Furukawa Electric Co. Ltd. di Tokyo, Jepang. Perusahaan melakukan IPO dan tercatat di bursa pada tahun 1982. Sucaco juga merupakan pemegang saham beberapa perusahaan, antara lain PT Tembaga Mulyo Semanon Tbk, PT Superme Sukses Makmur, PT Setia Pratama Lestari, Plastising, dan PT Supreme Deklus. PT Unit Traktor adalah distributor alat berat terkemuka di Indonesia, didirikan pada 13 Oktober 1972. Perusahaan ini melakukan IPO pada tahun 1989. Perusahaan menjalankan usahanya melalui 5 unit bisnis, antara lain mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Hingga saat ini PT Astra International Tbk menguasai 59,5% saham unit traktor. Baik, selanjutnya untuk analisis horizontal. Hukum analisis horizontal dilakukan untuk melihat perubahan nominal dan presentase pada pos-pos laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini bertujuan mengungkap arah dan besarnya tren atau pertumbuhan penurunan dalam komponen laporan laba rugi. Fokus pada pendapatan, beban laba, dan komponen laba rugi. PT SCOO mengalami kenaikan pendapatan sebesar 19,16% dan laba komprehensif sebesar 108,37%, sedangkan perusahaan PT UNTR mendapatkan naik menjadi 4,54%, tetapi laba kotornya menurun menjadi 5,46% dari laba sebelum pajak turun, yaitu 9,83%. Untuk analisis horizontal, ESCO dan PT UNTR PT ESCO ini mendapatkan kenaikan sebesar 19,16%, beban pokok naiknya menjadi 18,72%, terus efisiensi laba kotor naik menjadi 24,15%, laba komprehensif naik menjadi 108,37%, beban operasional naik kurang lebih 8%, kinerja sangat baik dan efisien. PT UNTR mendapatkan naik 4,54%, beban pokok naik 8,40%, atau beban tumbuh lebih cepat dari pendapatan. Untuk laba turun menjadi 5,46%, laba sebelum pajak turun menjadi 9,83%, beban keuangan naik menjadi 41,3%,
kinerja moderator efisiensi menurun. Untuk analisis vertikal digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi atau beban masing-masing pos terhadap total pendapatan perusahaan dan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan, Sabrina. Baik, selanjutnya ada pendapatan dan laba bersih. Beban pokok penjualan PT SCO turun dari 91,74% ke 91,42%. Dari pendapatan, margin laba meningkat. Sedangkan PT UNTR mengalami kenaikan penjualan dari 72, menyebabkan penurunan margin laba kotor. Analisis vertikal PT SCSCO dan PT UNTR. PT SCO pokok turun dari 91,74% ke 91 kotor dari 8,28%. Laba komprehensif naik dari 4,08% ke 71,13%. Struktur efisien dan menguntungkan. Sedangkan PT UNTR beban pokok naik dari 72,17% ke 74,83%. Laba kotor turun dari 27,88% ke 25,17%. Laba sebelum pajak turun dari 22,34% ke 19,26%. Margin menurun, efisiensi melemah. PT SCSCO pertumbuhan tinggi efisien, margin meningkat. PT UNTR pendapatan tumbuh namun efisiensi dan margin menurun. Saran untuk PT SCSCO, pertahankan efisiensi, perluas pasar dan diversifikasi. Siapkan cadangan risiko, evaluasi biaya pokok dan administrasi, strukturisasi pembiayaan, fokus pada lini bisnis bernilai tinggi. Baik, kami kembalikan ke moderator. PT SCCO menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dengan pendapatan dan laba bersih yang meningkat setiap tahun. Hal ini didukung oleh efisiensi operasional dan strategi bisnis yang tepat. Sebaliknya, PT UNTR mengalami tantangan, terutama akibat penurunan pendapatan dari segmen mesin konstruksi dan pertambangan batubara. Penurunan ini juga diperparah oleh kenaikan biaya keuangan dan kerugian selisih sehingga laba bersih UNTR turun sekitar 15% pada kuartal 1 pada tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Baiklah, sekian. Terima kasih kepada para materi dan teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan sukses selalu untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.